Selamat datang di Cerita Politisi, tempat kita bicara lebih dekat, bukan sekadar angka atau berita, tapi kisah nyata dari politisi yang ada. Telah bergabung bersama kami seorang advokat, politikus, aktivis HAM, Kakak Taufik Basari. Selamat datang, Kak. Kita sering panggilnya Tobas. Asik. Apa tuh? Tobas, Taufik Basari. Luar biasa. Tapi boleh lah awal-awal, kenapa dipanggil Tobas, Kak? Karena waktu kuliah itu ada teman yang namanya Taufik juga, Taufik Rohman. Jadi supaya membedakan, ya ada orang yang manggil Tobas. Jadi kalau misalnya ketemu teman nih, kalau dia manggilnya Tobas berarti kenalnya setelah kuliah. Tapi kalau panggilnya Taufik, oh berarti teman SMA sampai SMP SD. Buat nentuin, buat determine ya, ini teman lama atau teman baru gitu. Oke, jadi Kakak Taufik Basari ini sekarang adalah Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan atau K3 MPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, Kak, sebenarnya simpelnya nih, kita berdua nih pengen tahu, Kak, kalau sebagai Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan ini sebenarnya ngerjain apa, Kak? Kepo juga kita. Kepo, udah ada MPR, DPR, nah ini apa nih? Jadi gini, MPR itu membuat satu komisi yang khusus untuk mengkaji konstitusi. Yang isinya itu banyak mantan anggota MPR, kemudian akademisi, ada juga beberapa guru besar, ya. Di mana kita bertugas untuk mengkaji implementasi terkait dengan konstitusi. Kemudian juga melakukan evaluasi bagaimana kehidupan berbangsa bernegara ini sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Nah, kemudian kita buat hasil kajiannya dan kita laporkan ke pimpinan MPR. Oke, berarti hasil dari komisi itu disampaikan ke MPR gitu ya, Kak? Betul, ya? Karena nanti MPR akan menjadikan hasil kajian kita ya untuk ya bahan-bahan kebijakan-kebijakan berikutnya gitu. Termasuk juga bagaimana kita melihat kedudukan konstitusi pada saat ini. Kan kita harus jaga betul nih konstitusi. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau aku baca backgroundnya Kakak Tobas ini kan berangkat dari NGO ya, Kak? Berangkat dari luar pemerintahan. Nah, kok sekarang tiba-tiba bisa ada di pemerintahan tuh gimana ceritanya? Jauh betul nih. Ya, jadi cukup panjang ya ceritanya. Jadi begini. Jadi dari dulu tuh saya terlibat di dalam gerakan mahasiswa 98 ya. Ikut demo-demo termasuk menduduki DPR. Jadi dulu menduduki DPR, nah setelahnya duduk di dalam DPR gitu. Itu sebenarnya banyak terjadi ya. Nah, setelah itu kemudian saya bergabung di sebuah lembaga yang namanya LBH Jakarta. LBH Jakarta ini adalah satu lembaga advokasi yang memang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tertindas, yang hak asasi manusianya dicabut dan sebagainya. Nah, itu memberikan banyak pengalaman tuh karena ya kita benar-benar menangani perkara-perkara yang penuh rasa kemanusiaan kan gitu. Nah, terus akhirnya sampai saya menjadi direktur bantuan hukum di YLBHI, Yayasan LBH Indonesia. Ya. LBH Jakarta dan YLBH ini adalah LBH yang didirikan oleh tokoh hukum yang luar biasa namanya Bang Buyung, saya manggil Atan Buyung Nasution. Nah, lalu dari situ saya setelah selesai di LBH, kemudian mendirikan sebuah LBH juga yang namanya LBH Masyarakat ya, yang fokusnya selain advokasi juga melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Jadi kita ingin mengajak agar masyarakat itu punya kemampuan hukum untuk membela dirinya sendiri juga, gitu kan. Nah, sampai pada satu ketika di tengah-tengah saya banyak melakukan advokasi berbagai hal, advokasi kebijakan, advokasi kasus dan seterusnya. Ada seseorang, ya, saya sebut aja deh namanya gitu ya, namanya Bima Arya. Dulu yang sekarang jadi wamen, udah pernah jadi wali kota juga. Wali kota Bogor ya. Wali kota Bogor. Jadi karena saya kenal dekat juga, beliau kemudian mengajak saya ngobrol nih. Saya masih ingat betul di Bubur Sukabumi di Tebet. Kita ngobrol sampai tengah malam, sampai dini hari. Apa yang diobrolin dari dia? Jadi makan bubur malam-malam ya, Kak? Iya, karena memang enaknya malam-malam bubur yang Sukabumi itu. Dia cerita, bro, ini coba lo bayangin, dia bilang,
em, negara kita ini memberikan privilege kepada partai politik. Semua hal ini diatur oleh partai politik. Ya. Semua keputusan dan kebijakan itu bergantung pada bagaimana partai politik itu mengarahkan. Nah sekarang bro, lo kalau teriak-teriak dari luar, bagaimanapun lo pasti akan butuh partai politik untuk mengeksekusinya. Karena kan yang lo lakukan dari luar kan pasti menuntut. Kalau tuntutan kan harapannya ada di eksekusi. Terus wah dia memberikan gambaran itu, terus saya berpikir oh betul juga ya. Wah ini jangan-jangan saatnya nih hijrah gitu kan, pindah yang tadinya dari luar. Yang pada saat itu sebenarnya posisi saya pun juga cukup anti partai politik. Saya selalu melihat ini politik kotor dijalankan oleh orang-orang kotor. Nah ada juga yang beliau sampaikan itu, kita juga butuh orang-orang seperti lo bro, gitu kan. Kita butuh orang-orang yang justru ketika dia pegang kekuasaan dipergunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Dia bilang, wah ya benar juga. Nah, terus galau lah kan, waduh ini saatnya apa enggak. Nah di tengah kegalauan itu 2 minggu kemudian berselang, itu tiba-tiba saya ditelepon oleh kawan saya namanya Willy Aditya. Saat itu Willy lagi bersama Pak Surya Paloh. Ya. Ditelepon lah, bro ini Pak Surya mau bicara nih. Kaget juga saya kan, selama ini nggak pernah ketemu, nggak pernah bicara. Terus disampaikanlah sama Pak Surya, kamu saya minta masuk partai politik ya, masuk partai Nasdem, langsung jadi ketua DPP bidang hukum dan HAM. Wah kaget kan, dia tiba-tiba ditelepon, diajak langsung jadi ketua DPP pula. Terus saya bilang, bang kalau saya masuk partai ini lantas saya bisa berbuat apa? Terus Pak Surya bilang begini, kamu lanjutkan saja apa yang selama ini kamu perjuangkan, kita akan dukung. Tambah kaget lagi, so, Kita sewadahnya ya kak ya. Waduh, luar biasa nih ininya, pernyataan Pak Surya ini. Terus saya bilang lagi, bang saya minta waktu ya bang buat berpikir, belum bisa saya jawab karena kan lamarannya belum bisa diterima. Deg-degan, bingung, langsung ditembak begitu kan. Bang saya minta waktu untuk berpikir. Oke, silakan kau berpikir dulu. Nah begitu tutup telepon, saya langsung telepon kawan saya juga namanya Burhanuddin Muhtadi, ya, pengamat politik kan. Saya tanya kepada Burhan, bro ini ada, saya cerita ini macam-macam, ini saya cerita. Kemudian dia bilang begini, terus saya bilang, gua serahkan badan gua di lu. Kalau lo bilang iya, gua masuk. Kalau lo rekomendasi yang enggak, gua nggak akan masuk. Saya bilang begitu ke Burhan kan. Ya, sepengaruh itu ya berarti ya, keputusan dari Pak Burhan begitu ini. Begitu galaunya. Jadi benar-benar 50-50 itu. Masuk enggak tuh hitungannya tuh 50-50. Jadi harus ada yang menggeser nih ke sini sama ke sini. 5-1-nya gitu ya. Di tengah kegalauan itu saya butuh orang yang bisa menggeser kiri atau kanan ini kan. Udah. Terus dia gambarkan seluruh petanya dia. Terus terakhir saya bilang, oke, gambarannya masuk akal. Terakhir gimana rekomendasi lo? Ambil bro. Kalau lo masuk partai ini, lo akan bisa mewarnai. Mudah-mudahan banyak yang bisa lo lakukan untuk kebaikan. Oke. Akhirnya langsung telepon balik ke Willy sampaikan ke Pak Surya. Ya, akhirnya bergabunglah di Partai Nasdem. Nah, sekarang berarti udah di dalam politiknya nih. Bedanya apa kak? Berjuang di luar sama berjuang sekarang di dalam? Nah jadi begini, ketika saya masuk, Pak Surya betul-betul memberikan banyak ruang ya. Saya bisa banyak melakukan perjuangan dan partai juga mensupport gitu kan. Dan ternyata memang betul kata Mas Bima tadi, bahwa kalau kita di luar ya, kita kan posisinya menuntut. Tapi di dalam kita bisa melakukan banyak hal ya. Dan yang paling berbeda adalah ketika kita berjuangnya dari luar, kita tidak punya power yang sama ketika kita di dalam. Ketika kita di dalam, berarti kita punya kekuasaan, namanya power. Ya. Power itu, saya selalu mengibaratkan power itu seperti pisau ya. Dia alat dia. Dia kalau dipegang orang jahat bisa dipakai untuk begal. Ya kan? Tapi dia kalau dipakai orang baik, dipakai di dapur misalnya memotong-motong sayuran, motong tomat dan sebagainya, menghasilkan masakan bisa bermanfaat, dinikmati bersama, maka hasil kebaikan. Nah, karena itulah maka saya gunakan tuh power yang saya miliki,
secara politik, baik itu waktu menjadi pengurus partai ataupun ketika menjadi anggota dewan, saya optimalkan sedemikian rupa untuk apa? Untuk membantu apa yang selama ini diperjuangkan oleh publik di luar itu tadi. Ya, soal hak asasi manusia, soal hak perempuan, soal macam-macam. Dan itu sangat bermanfaat. Tapi mungkin kan ini klise ya Kak Wahyu, kalau mendengar politisi gitu dulu di luar masuk ke dalam supaya bermanfaatnya lebih luas, hasilnya apa Kak? Iya. Biar nggak kayak klise aja deh nih. Ketika di luar ya kan dengan Iya. bekal yang ada, dengan segudang aspirasi dari luar dibawa ke dalam dengan power dan otoritas yang ada gitu kan. Ya alhamdulillah waktu di DPR kemarin saya kan ditugaskan di Balek dan Komisi 3 Komisi sama 3. jadi ketua fraksi di MPR ya. Iya. Di Balek misalnya ya, waktu saya dilantik pertama kali, saya langsung punya komitmen saya ingin memperjuangkan waktu itu namanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang TPKS, selalu gagal, yes. ya, Oke. yang kemudian berubah namanya jadi tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Itu sulit, dapat tentangan luar biasa. Nah, karena saya sudah terbiasa berkoalisi dengan teman-teman NGO, terutama dengan teman-teman gerakan perempuan, ya jadi tekniknya enak, ya. Materi mereka saya perjuangkan di dalam, yang di dalam saya lobby untuk bisa mau menerima. Ketika ada kesalahpahaman, Kita diskusi. kita lobby dan sebagainya, dan alhamdulillah akhirnya lahirlah Undang-Undang TPKS yang penuh dengan partisipasi. Jadi kalau mau contoh mana partisipasi publik yang paling tinggi itu di dalam pembuatan undang-undang di TPKS ini. TPKS. Bahkan waktu terakhir ada masukan pun kita sudah mau ketop, kita tetap bisa masukin karena yang lain akhirnya mau menerima masukan-masukan ini. Wow. Kemudian yang lain misalnya contoh cipta kerja yang banyak Ya. banyak tentangan ya dari berbagai protes. pihak. Waktu itu saya sama Willy komitmen, ayo kita coba lindungi buruh. Waktu kita berjuang untuk meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari cipta kerja ya supaya ya tidak merugikan buruh gitu ya. Nah, gagal di situ. Tapi yang kita lakukan akhirnya daftar inventarisasi masalah dim dari fraksi Nasdem kita serahkan kepada serikat buruh untuk mereka yang mengisi. Jadi dimnya Nasdem itu yang ngisi adalah serikat buruh. Buruhnya langsung. Buruhnya ya, Kak, ya? langsung. Iya. Nah, berbekal dari itu saya bawa ke dalam, dan apa yang saya perjuangkan itu apa yang ditulis sendiri oleh para buruh. Luar biasa. Nah, cara seperti ini kan mungkin nggak banyak yang melakukannya. Betul. Saya kebetulan memiliki privilege seperti itu karena punya pengalaman itu tadi, berjuang di luar, biasa bersama teman-teman NGO, biasa dengan teman-teman buruh, jadi fleksibel. Dan selama menjabat pun juga saya selalu menjaga diri saya ya supaya nggak macam-macam. Saya nggak keluar dari lingkungan itu. Maksudnya nggak keluar dari lingkungan itu? Nggak keluar, maksudnya saya tetap berteman, berdiskusi dengan mereka. Kenapa? Supaya saya selalu diingatkan. Yes, Jadi bukan orang jauh. Ya, Kalau ya. kalau sesama teman kan kalau saya macam-macam, Lo jangan gitu. dia wah lo udah Diingetin ya. udah berubah lo, wah kacau lo. Jadi kan wah nggak enak nih. Jadi itu juga cara saya untuk menjaga supaya saya menjalankan tugas dengan baik. Itu kalau kata Pak Surya, tamparan seorang sahabat. Iya. Mantap. Kakak Tobas ini kan berarti dulu matang ya Kak di parlemen jalanan gitu. Artinya demo. Dulu Iya. nih demo di jalanan, turun langsung ke lapangan. Nah kalau menurut Kakak demo zaman-zaman sekarang dengan demo zaman dulu ada bedanya nggak? Beda. Pertama situasinya sudah berbeda. Dulu kan kita di zaman Orde Baru, Ya. yang represinya sangat kuat, bicara itu sulit, kita penuh ketakutan, kritis juga takut gitu ya. Sarana juga berbeda dengan sekarang. Dulu misalnya contoh ya, dulu saya itu saya kan kalau kuliah dulu selalu pakai sendal, malas pakai sepatu gitu. Jadi kita punya bikin sel-sel gitu ya. Ya 8-10 orang gitu ya, yang waktu demo supaya nggak ketahuan sama Intel ya dari sel-sel ini. Jadi teman-teman akhirnya tahu kalau misalnya hari itu ada demo kalau saya pakai sepatu.
Oh. Karena demo pakai sendal bahaya. Iya. Kalau putus nyeker kita Iya, kan gitu. iya, iya. Atau saya juga nggak pernah bawa tas gitu ya. Terus jadi ke kampus nih pakai sendal. Pakai sendal kayak udah bawa badan aja gitu. Nah, tapi kalau di hari demo saya harus pakai sepatu sama bawa tas. Isinya botol minum untuk kalau ada gas air mata gitu ya, handuk untuk kita basahi, odol, kacamata renang gitu ya. Nah, jadi suasananya seperti itu. Yuk, kita harus rahasia, kita apalagi belum ada handphone gitu ya. Iya ya, komunikasinya. Iya, ya, jadi benar-benar dari mulut ke mulut gitu. Jadi ya itu selnya dihubungi untuk kita tahu nanti kita akan ada ini, rencananya begini dan seterusnya. Nah, sekarang jauh berbeda. Alat komunikasi mudah. Iya. Kemudian tidak hanya alat komunikasi saja, tapi juga ada yang namanya sosmed. Iya. Jadi ruang-ruang untuk berbicara, menyampaikan pendapat itu jauh lebih luas dan bisa dipergunakan. Nah, oleh karena itulah maka semestinya ya suara-suara kritis ini harusnya lebih lantang karena sarananya terbuka, lebih mendukung, lebih mudah untuk kemudian tersampaikan. Nah, tinggal masalah strategi saja ya, bagaimana kemudian menembus tembok-tembok yang tidak mau dikritik. Kan gitu. Susahnya di situ ya. Iya. Tapi untuk aku ya kayak Gen Z dan perempuan ini, kayaknya kita turun ke lapangan tuh panas. Pakai payung. Panas, takut ada gas air mata, terus ini itu. Kalau misalnya kita lewat sosmed aja, boleh gak sih? Bisa, boleh aja. Karena toh itu juga salah satu alat penekan yang ternyata juga efektif, gitu ya. Jadi banyak cara kok bisa dilakukan dan maka kata kuncinya bagaimana kita punya strategi, strategi untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan apa yang ada dan apa yang tersedia. Di belakangan Kak Grace kita lihat aksi-aksi di jalan itu, Pak, suka ada yang agak-agak nyeleneh gitu, misalkan capek kuliah mau nikah aja misalnya. Itu zaman dulu kayaknya. Ada ya Kak? Atau gimana Kak? Zaman dulu ya agak beda. Zaman dulu belum terlalu ada. Bahkan kecil sekali. Kalaupun ada sangat kecil. Kalaupun ada yang model begitu bentuknya teatrikal. Jadi bukan yang nyeleneh-nyeleneh. Bukan yang nyeleneh ya. Tapi sekarang menjadi efektif juga. Kenapa? Karena kan butuh perhatian. Ya. Karena sudah begitu banyaknya masalah, begitu banyaknya tuntutan, kompleks problemnya. Akhirnya supaya eye catching, ya, supaya viral, supaya terlihat, supaya diperbincangkan, hal-hal yang nyeleneh itu akhirnya dibutuhkan. Dan menurut saya that's good, bagus. Ya itu adalah salah satu cara dan strategi yang bisa dipakai. Tapi orang-orang yang di dalam pemerintahan gitu Kak pada saat itu, yang di dalam DPR, kalau ngelihat kalimat-kalimat nyeleneh gitu gimana? Diperhitungkan kah suara-suara kayak gitu? Kalau menurut saya harusnya diperhitungkan, ya. Tapi yang harus dipikirkan sekarang adalah kalau politisi itu kan selalu berpikir kepentingannya adalah kepentingan elektoral misalnya. Nah, apakah saya mengambil isu ini misalnya, mendukung isu ini, apakah bermanfaat secara elektoral atau tidak ke saya misalnya gitu. Kan pragmatisnya banyak politisi seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka ya pengkritik ini juga harus memikirkan ya apa benefit politisi ketika dia harus mendukung satu isu untuk politisi-politisi yang pragmatis. Lain halnya kalau politisi-politisi yang memang udah dasarnya dia mau idealis, mau berpengaruh atau tidak dengan elektoralnya, ya saya akan tetap mengambil isu itu misalnya, itu lain soal. Tapi kan beragam nih politisi ya. Nah, itu juga bagian dari strategi. Kadang-kadang saya juga suka menyampaikan kepada teman-teman, kalau mau mendapatkan dukungan ya kita juga lihat background politisnya seperti apa, cara lobbynya seperti apa. Kadang beda-beda juga kan. Kita juga pendemo berarti harus punya strategi khusus. Oh gitu, Pak, iya betul. Ya itu namanya strategi advokasi. Jadi bukan hanya sekedar teriak-teriak saja, ya, atau sekedar misalnya kita mau menolak isu tertentu, kita pengen menjadi semacam hero gitu, pahlawan yang paling kritis, paling keren. Tapi kalau nggak ada hasilnya kan juga percuma. Nah, oleh karena itu saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, ya, selain pressure yang dilakukan oleh teman-teman sebagai pengkritik, lobby persuasi harus jalan. Ya karena saya di dalam, jadi saya tahu ya secara politik ternyata itu pun juga bisa
mendukung ya apa yang selama ini dilakukan untuk kita melakukan kritik dan ingin melakukan perubahan. Tapi aku ini sih Kak, sebagai anak muda tuh sebenarnya kita bukan cuma hopeless romantic, tapi kita juga hopeless sama kira-kira kalau misalnya kita turun ke jalan demo tuh orang-orang di pemerintahan benar-benar ngedengar kita atau enggak sih Kak? Bahkan sampai sempat ramai juga yang hashtag kabur aja dulu. Itu kan sebenarnya sebuah bentuk pendapat Hopeless. iya, kita tuh hopeless gitu loh sama keadaan negara kita. Nah, Betul. pesannya apa Kak ke anak-anak muda biar gak hopeless lagi? Gini, pertama satu pressure itu kalau kecil dia tidak akan berarti apa-apa, ya kan? Tekanan kalau dia tekanannya kecil ya gini-gini saja, ngelus-ngelus barangkali, gitu kan? Karena tekanannya harus besar. Tekanan besar itu bisa terjadi kalau dukungannya besar dan strateginya baik, betul, gitu ya. Nah, karena itu maka yang harus juga jadi bahan refleksi buat anak-anak muda. Ini anak-anak muda sekarang kan juga diterpa pragmatisme yang sangat tinggi. Ya, nggak peduli dengan kondisi negara gitu kan, mager aja gitu kan. Diam aja scroll TikTok di ya, rumah. TikTokan, joget-joget TikTok. Nah, jadi menurut saya refleksinya adalah perbesar kekuatannya dengan mengajak semakin banyak anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang kritis. Jadi jangan menjadi anak-anak muda yang pragmatis. Kekritisan itu harus dilatih memang. Karena itu banyaklah berdiskusi, banyaklah mengingatkan, memperlihatkan hal-hal yang harus menyentuh hati nuraninya gitu kan. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Karena contoh saja nih, pergerakan di mahasiswa misalnya sulit menjadi besar ya karena banyak yang tidak peduli. Kan? Nah, karena itu saya selalu mengingatkan teman-teman mahasiswa, ayo kritislah. Kalian ini sekali lagi juga punya privilege untuk bisa kuliah. Begitu banyaknya orang yang pengen kuliah tapi tidak bisa kuliah, entah karena biaya, entah karena latar belakang keluarga yang tidak memungkinkan untuk kuliah. Nah, jadi kesempatan kalian bisa kuliah menjadi mahasiswa itu harus kalian lihat sebagai hutang. Ya, privilege harus hutang. Ya, hutang apa? Hutang yang harus dibayarkan kembali kepada masyarakat, hutang yang harus dibayarkan kembali kepada orang-orang yang tidak beruntung itu tadi. Karena kita dapat privilege itu tadi. Nah, itu yang saya selalu angkat untuk memicu kekritisan mereka. Mereka harus sadar, oh iya ya. Berarti kalau saya sudah dapat ilmu, masih bisa kuliah, bisa dapat kesempatan banyak orang, sementara masih banyak orang yang tidak beruntung, berarti saya rakus. Saya ambil ilmu saya hanya untuk diri saya sendiri, kan? Nggak dibagikan. Mungkin awareness-nya juga buat anak muda harus ditambahnya dengan kita sadar kali ya, Kak, sekecil apapun keputusan yang pemerintah ambil itu akan berdampak loh dalam hidup kita. Gitu. Betul. Orang seringkali ngelihat itu jauh, nggak ada kaitannya sama kita, itu urusan orang. Itu sama kayak begini. Ada orang jatuh terpleset masuk ke selokan. Terus kita mikirnya, kita lihat, nanti juga ada yang nolong. Padahal harusnya kita yang nolong gitu kan. Ya, orang berpikir nanti juga jalan sendiri, nanti juga itu nggak ada kaitan sama kita. Nah, jadi harus berpikir bahwa I have to do it. Seseorang harus melakukan itu, dan seseorang yang melakukan itu tidak harus orang lain, tapi harus saya yang lakukan. Nah, jadi mulainya dari situ. Karena orang lain juga berpikirnya gitu. Iya, mau orang akan berpikir begitu. Sama siapa yang nolong? Itu tadi orang yang jatuh ke selokan, ada 5 orang berpikirnya sama, nanti juga ada yang nolong. Akhirnya nggak ketolong itu orang kan begitu. Tapi masalahnya Kak, kalau misalnya kita anak muda udah punya awareness untuk ke pemerintahan, ada nggak space-nya buat kita anak muda? Nah, memang namanya politik harus diperjuangkan gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka ya pertama anak muda harus menunjukkan bahwa punya kemampuan ya dan punya keunggulan. Ya. Kalau misalnya tidak tampil keunggulan itu, ya orang akan melihat kamu ini masih bocah, nggak bisa kita andalkan. Tapi kalau kita berhasil mengoptimalkan keunggulan kita, saya ini bisa menguasai teknologi, bisa tahu memanfaatkan
algoritma misalnya dan sebagainya. Nah itu keunggulan yang banyak yang dimiliki oleh generasi-generasi yang lebih senior. Optimalkan itu. Itu akan menjadi kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkiprah. Tapi jangan salah juga, negara ini itu didirikan oleh anak-anak muda. Ya, mulai dari Sumpah Pemuda, waktu Yamin ikut Sumpah Pemuda itu baru tahun keempat kuliah tuh. Kemudian masih mahasiswa berarti. masih ya? mahasiswa, ya, mahasiswa hukum waktu itu. Nggak jauh dari tempat Kongres Pemuda kedua itu. Terus ya itu juga Kalau Soekarno nggak diculik anak muda belum tentu. kita kalau merdeka Bung Karno, Bung Hatta tidak diculik anak muda, ya jalannya sejarah berbeda. Kenapa? Seandainya telat saja kita tidak proklamasi di tanggal 17, iya. kemudian Jepang sudah menyerahkan kekuasaan ini ke sekutu sudah menguasai, jadi kan tidak vakum tuh. Kita kan merdeka dalam keadaan vakum. Iya. Sementara Bung Hatta, Bung Karno merasa kita tunggu dulu deh, kan toh Jepang sudah janji. Itu kalau anak muda nggak on Kalau nggak, fire. itu Nggak beda jadi cerita, kita bisa jadi nggak jadi. Beda cerita. Beda cerita. Dijajah dong sekarang. Jadi benar-benar peristiwa Rengas Dengklok itu mengubah jarum sejarah. Luar biasa. Itu anak muda berperan. Itu anak penting. muda. Yes. Memang orang kadang-kadang jadi kesal kan, lo ini nggak sabar dong. Tapi ternyata kadang-kadang ketidaksabaran itu yang jadi poin jadi poin penting. penting. Oke, luar biasa. Seru Kamu banget juga. ya, kayak lagi kuliah lagi nih, jadi pengen diajarin sama Tapi kakak. sebenarnya kita penasaran juga sih, Kak Tobas ini katanya dulu cita-citanya bukan jadi politisi, bukan jadi advokat. Jadi apa cita-citanya dulu? Dulu sebenarnya cita-citanya jadi rocker. Makanya waktu mahasiswa itu saya itu gondrong Oke, gitu ya. gondrong ya. Jadi pengen jadi rocker, cuman karena ya namanya Coba anak kita tes dulu teriak-teriak. mana gitar ya lo. Nggak bisa kagak, soalnya rocker juga manusia. Oh iya bener, rocker juga Tapi manusia. karena dulu banyak kemauan, pengen jadi ini, pengen jadi itu, jadi ya nggak menseriosi jadi rocker. Ya sekarang agak menyesal juga, tahu gitu dulu bener-bener jadi rocker. Jadi teriaknya bukan di panggung ya, teriaknya di lapangan ya. Berarti band rock favoritnya apa Kak? Metallica. Oh, yes. Kalau zaman saya itu memang ya Metallica tuh nggak ada matinya. Sampai sekarang. Sampai kayaknya. sekarang ya. Metallica gak ada matinya. Dan yang menarik juga Kak Wahyu, katanya Kak Tobas ini dulu ketemu sama istri di pengadilan. Nah, kok bisa? Ini sebelum nikah udah ke pengadilan Iya. duluan ini. Ngeri juga ya, sebelum nikah udah ke pengadilan. Gimana ceritanya tuh? Kak Jadi Tobas? gini, waktu itu masih di LBH menangani satu perkara yang cukup ramai lah, menyita perhatian media. Jadi diliput tuh, banyak media meliput. Nah salah satunya yang meliput adalah Vesi. Waktu itu di sebuah stasiun TV gitu kan, diliput, diwawancara, kenalan, ya udah berlanjut. Cintaku. Cintaku bersama di pengadilan. Bahkan preweddingnya pun juga di pengadilan tuh, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kayaknya baru ini ya pasangan yang Iya, pernah di pengadilan. Iya. Kita belum ada ya. Iya. Waktu itu Vesi izin ke humasnya untuk bisa prewed di hari Minggu pas hari libur. Oke. Boleh katanya, ada nggak apa-apa. Itu waktu itu ketemu aja atau kakak jadi narasumber Jadi narasumber, diwawancara. sama wartawannya kakak Vesi waktu itu? Betul. Luar biasa. Bahkan waktu itu sidangnya itu bareng Habibur Rahman yang sekarang jadi ketua komisi 3. Komisi 3. Bareng tuh kita bareng tim sama Oke, dia. Jadi oke. pada saat bareng sama Habib itu kemudian Vesi wawancara. Jadi saya juga bersama Habib itu juga dari lapangan, dari bawah dulu. Berarti karena awal kenalnya jadi di pengadilan sampai sekarang istri mendukung terus dong Kak, apapun yang dilakukan, pekerjaan apapun gitu. Ya mudah-mudahan. Ini jawabannya mudah-mudahan gak yakin ini. Tapi Dukung lah. menariknya nih kaget sama bahwa Kak Tobas ini kayaknya erat sekali hubungannya sama bidang hukum gitu. Itu sebenarnya kecintaan Kak Tobas dengan dunia hukum ini tuh ketemu pada saat di kuliah atau memang jauh sebelum dunia kuliah? Ketemu saat di LBH justru. Jadi gini, karena dulu waktu kuliah itu kan zaman-zaman demo, zaman-zaman yang panas ya. Jadi saya banyak bolos.
Oh, mana boleh. Iya, ya lebih pentingnya. Jadi demo nggak boleh kuliah nggak boleh mengganggu demo. Jadi kalau ada pilihan, kalau ada pilihan demo, ya lebih baik demo, gitu kan. Nah akhirnya tidak selalu serius sebenarnya kuliah di Fakultas Hukum itu. Lebih banyak demonya. Nah, baru belajar beneran tentang hukum itu ketika dijeburin di LBH. Kalau di LBH itu kan kita langsung dijorokin nih, tanganin sendiri, kasusnya mikir sendiri, riset sendiri. Nah, apalagi itu kan menyangkut nasib orang. Berarti kita harus benar-benar belajar. Serius, ya? Jangan sampai salah nanti mal praktek kan. Ya udah serius belajar, mencari tahu dan sebagainya. Jadi pengetahuan hukum yang mendalam justru didapatkan ketika praktek. Nah, tapi alhamdulillah juga didukung. Waktu itu saya sembari kuliah lagi, S1 lagi di filsafat. Berarti S1-nya double degree ya? Hukum Ya, ngambil ya. filsafat. Saya masuk hukum 95, lulus 2000. Di tahun 99 ambil lagi S1 lagi di filsafat, lulus Sebelum lulus 2003. hukum berarti udah ambil filsafat gitu ya. Ya, jelang-jelang skripsi di Makanya gondrong dulu ya, soalnya. Jadi waktu di LBH itu sembari kuliah juga di filsafat. Nah, itu sangat membantu untuk mengatur bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana kita membuat argumentasi dan sebagainya. Karena kan filsafat kan soal cara berpikir. Kita harus Susah logis banget dan sih, sebagainya. Dulu dosen gue di Binus, filsafat gue kalau mendengarkan dia ngajar, oke. Menyenangkan kok filsafat. Emang dapat Kak Grace filsafat waktu itu? Dapat ngantar dulu aku HI kuliahnya. Salah satu dosennya dosen filsafat. Gue kalau dia ngajar, oke. Makanya kayaknya karena filsafat kemarin sempat ngomong yang tadi itu. Yang kalau ini warna kuning. Hijau. Iya. Kalau hijau nggak bisa jadi kuning. Iya. Ya makanya memang ya itu membantu memang cara kita untuk bisa menerangkan Shaping ini sesuatu, ya, Kak, betul, cara menerangkan sesuatu, membuat apa yang kita sampaikan itu logis gitu kan. Itu penting. Ya, dan itu juga suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang politisi karena politisi itu kan berhubungan dengan publik. Ketika kita menyampaikan sesuatu, ya publik harus bisa memahami dengan sederhana. Tanpa harus kita menurunkan esensinya. Nah, tapi kita harus bisa menjelaskan runut, sistematis dan seterusnya. Maka saya malah ngajarnya malah di filsafat bukan di Fakultas Hukum. Iya, berarti kesibukan akhir-akhir ini juga ngajar, Kak? Masih? Ya, saya balik lagi ngajar. Jadi dulu selesai kuliah S2, setelah pulang dari kuliah S2, saya ditarik masuk ke ngajar di filsafat. Yang menarik itu adalah Mbak Gadis Arifia, seorang aktivis perempuan waktu itu. Saya diminta mengajar, ditugaskan di suatu kelas namanya Filsafat HAM. Kemudian saya juga mengajar beberapa mata kuliah lain, ada yang dengan tim, ada yang sendiri gitu ya. Kemudian 2015 karena terlalu sibuk di partai politik, akhirnya saya cabut dulu, vakum dulu, kemudian baru balik lagi tahun-tahun ini. Ini tipikal dosen killer nggak ya menurut Kak Wahyu? Kalau menurut anak-anak mahasiswa, enggak. Ini klaim, Mereka senang. self-claim ini. Ya, mereka senang. Kita harus tanya mahasiswanya. Jadi kita udah datangkan Kak. Oke, luar biasa Kakak. Sebelum kita closing podcast hari ini, kita mau ada games namanya This or That. Cie, ini spesial loh. Cuma episode ini ada game ini. Masa? Waduh. Sambil ngopi boleh gak sambil ngopi? Ngeri juga deh kalau gitu, kita nyeruput dulu deh. Spesial di Dulu nih. podcast bersama Kak Tobas kita bikin games. Jadi sistem gamesnya kita kasih 2 pilihan. Kakak tinggal jawab cepet aja, simple sih Oke. sebenarnya. Jadi nggak ada benar salah ya, nggak dikasih nilai ya? Nggak ada benar salah, tidak ada nilai, ini pilihan aja. Cuman ya entah dihujat atau enggak itu kita nggak tanggung jawab. Ngeri juga deh. Siap? Siap. Siap ya, jawab cepet ya Kak. Oke. Legislator atau advokat? Legislator. Hukum atau filsafat? Filsafat. Universitas Indonesia atau Northwestern University? Langsung University. Agak susah sih. Debat panas atau ngopi panas? Debat panas. Kopi hitam atau teh manis? Kopi hitam. Nonton film atau baca buku? Baca buku. Lebih suka ditanya soal politik atau soal prinsip hidup? Prinsip hidup. Oke, terakhir. Ditegur partai atau ditegur istri? Ditegur istri. Oke, luar